Hai, netizen film di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film fantasi romantis yang rilis tahun 2016 yang berjudul The Mermaid. Film dimulai scene yang menampakkan keadaan lingkungan dalam masyarakat yang mana perbuatan manusia mencemari dan merusak kelestarian lingkungan dan membunuh semua spesies dengan menghancurkan habitat mereka. Sementara scene lain sekumpulan orang kaya sedang menawar untuk membeli sebuah pulau bernama Teluk Hijau. Harga penawaran menjadi sangat konyol setelah banyak kenaikan dari peserta lelang. Tetapi seorang pengusaha bernama Liu berhasil memenangkan pelelangan membeli Teluk Hijau, setelah setuju untuk membayar lebih dari 20 miliar dolar. Semua pebisnis di Taipan berkumpul menuju rumah Liu. Terlihat datang dengan kendaraan mewah mereka, termasuk seorang miliarder bernama Chen, yang terlihat seperti versi manusia besi datang menggunakan pesawat portabel. Liu menyambut semua tamunya ke dalam rumah. Sehingga membuat bangunan dan bisnis real estate di pulau tersebut akan menjadi hal yang tidak mungkin. Ketika mereka menertawakan kemalangan pesaing bisnisnya, Liu mengungkapkan bahwa dia benar-benar memperoleh izin pembangunan setelah membuktikan bahwa lumba-lumba tidak lagi tinggal di sana. Orang-orang dengan cepat menunjukkan karakter aslinya, terutama Chen, yang terus-menerus menghina Liu karena menipunya, tetapi jetpacknya rusak menyebabkan pria itu terbang kemana-mana seperti nyamuk. Setelah menertawakan betapa putus asanya saingannya itu, Liu segera merayakan kesuksesannya mendapatkan Teluk Hijau dengan menjadi tuan rumah pesta besar, di mana Liu di situ dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Salah satu saingan bisnisnya, Ruolan mendekati Liu dan melepas arlojinya kemudian membuangnya ke kolam. Dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa siapapun yang dapat mengambil arlojinya itu akan menjadi miliknya. Setelah Ruolan mengungkapkan bahwa arloji itu bernilai 8 juta dolar, semua wanita melompat ke dalam air dan mati-matian mencoba untuk mendapatkan arloji itu, menunjukkan bahwa itu tidak lebih dari menggali emas. Ruolan memberitahu Liu bahwa dia ingin menjadi mitra dalam proyek barunya, sambil mencoba merayu Liu dengan menggunakan aset wanitanya, dan akhirnya mendapatkan kesepakatan dari Liu. Namun, perayaan mereka terganggu oleh seorang wanita yang memiliki riasan wajah yang sangat unik mengakibatkan pengawal menanganinya dan menjatuhkannya ke tanah. Menuntut agar Liu meneleponnya untuk mengajaknya kencan di masa mendatang. Mencoba untuk mengakhiri rasa malu ini, Liu dengan cepat mengambil kertas itu dan menyuruh para penjaga untuk melempar dia keluar. Liu berpikir bahwa dia tidak lebih dari seorang penggemar. Wanita itu pulang sambil mengendarai skateboardnya. Akhirnya tiba di sebuah rumah di dekat Teluk Hijau, di mana dia masuk ke sebuah gua besar yang membawanya ke perahu. Ternyata San adalah putri duyung dari lautan, dan semua orang di sukunya terjebak hidup berada di perahu dekat Teluk Hijau tanpa tujuan. Alasan Liu bisa mendapatkan izin bangunan di Teluk Hijau adalah karena dia menempatkan banyak mesin di lautan dan sekitarnya yang menciptakan sonar kuat di dalam air, mengusir semua lumba-lumba, dan membunuh apapun yang berani kembali. Sedikit yang mereka tahu bahwa gelombang sonar juga sangat mengancam duyung, dan pemimpin mereka Oktapus berencana untuk membunuh Liu sehingga mereka akhirnya bisa kembali ke rumah asli mereka dan bisa berenang bebas kembali. Para duyung berencana untuk mewujudkan ide Oktapus dengan cara merayu pria itu menggunakan gadis tercantik di suku mereka. Tetapi kemampuan mereka sangat dipertanyakan karena pembunuh nenek mereka jelas mengalami kesulitan membedakan antara teman dan musuh. Selain itu, penilaian mereka yang sangat yakin terhadap kemampuan menggoda San kepada Liu kemarin sangat jelas. Mereka semua menunggu dengan putus asa di belakang ponselnya agar Liu menelepon Sen, tidak menyadari bahwa pria itu berencana untuk berpelukan agresif dengan mitra bisnis barunya, namun, wanita itu berhasil mengotori suasana ketika dia mengingatkan pria itu bahwa mereka tidak pada derajat sosial yang sama meskipun kekayaan mereka serupa, karena dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Dan Liu terlahir dari keluarga miskin dan harus mendapatkan kekayaannya melalui kerja keras. Menyadari bahwa Ruolan selalu memandang rendah dirinya, Liu memutuskan untuk menelepon San untuk mengajaknya berkencan. Liu mengatakan kepada San bahwa dia akan menjemputnya dalam 10 menit. Dia memberitahu Ruolan bahwa dia menyesal menjadikannya pasangannya dan mulai berjalan menjauh darinya. Memilih kebanggaan dan bersenang-senang di kamar tidur. Para duyung mulai mengumpulkan semua senjata mereka dan berencana untuk bersembunyi di balik dinding, bersiap-siap untuk menyergap Liu saat dia memasuki tempat itu. San berjalan keluar dari pintu dan muncul dengan selera fashionnya yang sangat unik, tetapi yang datang menjemput San hanya pengawal Liu, bukan Liu langsung. Mereka membawa San ke gedung kantor Liu dan pengawal mengatakan kepada San bahwa bos mereka akan segera datang. Gadis itu segera meracuni air yang akan diminum bos Liu tepat setelah sekretaris pergi.
Ternyata yang datang bukan Liu melainkan kepala keamanan muncul secara mengejutkan untuk memeriksa Sun yang akan menjadi teman kencan bos mereka. Dan pria itu memperhatikan Sun saat meraih minuman, dia pun curiga bahwa Sun mencoba meracuni minumannya. Penjaga keamanan mengambil 2 cangkir dan menawarkannya untuk minum, tetapi kegugupan Sun menyebabkan dia lupa mana gelas yang sudah dia beri racun dan tidak. Dan dia terpaksa mempertaruhkan nyawanya dengan menelan minuman yang dia pilih. Segera, wajahnya mulai berubah kesakitan saat penjaga keamanan menatapnya dengan kaget, tapi ternyata dia tidak menyukai lemon yang tidak sengaja ia telan. Pria itu menertawakan reaksi Sen, tetapi penjaga keamanan segera mulai mengeluarkan busa dari mulutnya dan jatuh ke lantai. Gadis itu mencoba menyelamatkan pria itu dengan menuangkan alkohol ke mulutnya, yang menyembuhkannya dari racun. Tapi pelayan memberi bos mereka lebih banyak air limun untuk diminum dari gelas yang sama, menyebabkan dia jatuh sekali lagi. Di tengah kekacauan, Sun akhirnya melihat Liu berjalan keluar dari kantor, dan mulai mengikuti pria itu sehingga dia akhirnya bisa membunuh targetnya. Dia mencoba melemparkan landak laut ke Liu, tetapi kepalanya malah terbentur. Pria itu berteriak pada karyawannya karena kerjaan karyawannya tidak becus. Wanita itu segera bersembunyi di balik perabotan dan mencoba menyergap targetnya lagi, tapi dia gagal melihat keberadaan kaca di depannya dan wajahnya dipukul oleh senjatanya sendiri. Tidak peduli berapa kali dia mencoba melempar bulu babi, senjatanya sepertinya selalu kembali ke wajahnya seperti bumerang, menyebabkan dia hampir pingsan karena racun. Sun menolak untuk menyerah dan mencoba menyergap pria itu dari bawah sofa, tetapi Liu memulai menari dengan lagu favoritnya yang disebut Tak Terkalahkan, dan menghindari semua serangannya. Liu akhirnya menginjak tangan wanita itu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Putri Duyung Sun mencoba menikamnya dengan sekuat tenaga, tetapi akhirnya menusuk dirinya sendiri. Liu sebagai manusia tampaknya benar-benar tak terkalahkan. Ketika Liu akhirnya membelakangi wanita itu, Sun melepaskan bulu babi dan meluncurkan pada sasarannya. Tetapi Liu tidak sengaja memukul wajah Sun dengan tongkat golfnya, karena pria itu terkejut melihat gadis itu di lantai. Dia mencoba menggoda pria itu sekali lagi, tetapi Liu hanya ingin dia pergi, melempar tumpukan demi tumpukan uang tunai pada wanita itu. Liu berpikir bahwa hanya itu yang dia inginkan setelah bertemu dengannya. Yang mengejutkan, gadis itu menolak semua uangnya dan membuatnya semakin bingung. Liu belum pernah bertemu orang seperti Sun sebelumnya. Tepat ketika pria itu akan pergi dengan frustrasi, dia dengan cepat berbalik ke arah wanita itu dan mulai bertingkah seperti dia sedang jatuh cinta, mencoba untuk menunjukkan kepada Rowland yang baru saja tiba. Liu membawa Sun ke dalam pelukannya dan berpura-pura bersenang-senang, saat Rowland menatap pada gadis itu menggunakan matanya yang berbisa yang penuh dengan kecemburuan. Putri Duyung memutuskan untuk membawa Liu makan malam, tetapi pria itu terkejut karena dia membawanya ke sebuah rumah makan di pinggir jalan. Ia menolak untuk makan sesuatu yang dia anggap sebagai tempat makan murahan. Namun, pria itu tidak dapat menahan rasa laparnya dan mulai melahap ayam bersama gadis itu. Menyadari ternyata betapa enaknya makanan itu sebenarnya. Secara mengejutkan, Liu mulai menangis ketika dia selesai makan, mengenang masa kecilnya ketika keluarganya sangat miskin. Ayah Liu saat memiliki uang memberikan Liu sisa ayam bakar yang rasanya persis seperti ini. Sejak hari itu, dia bersumpah bahwa dia akan menjadi orang terkaya di dunia ketika dewasa nanti. Tetapi Sun mengambil kertas itu dan melemparkannya ke dalam api, mengklaim bahwa uang tidak berarti apa-apa padanya dan dia di sini hanya karena dia menyukainya. Sun mulai bernyanyi untuk pria itu, dan Liu segera menyadari bahwa wanita itu memiliki selera musik yang sama seperti dirinya, menyebabkan dia ikut bernyanyi juga. Gadis itu menjadi begitu larut dalam duet mereka, sehingga dia melepaskan suara Putri Duyungnya dan menghancurkan semua kaca di area itu, dan merobohkan kumis palsu pria itu secara bersamaan. Gadis itu membawa Liu ke berbagai wahana karnaval di tempat itu. Awalnya Liu sombong mengejek, namun dia sangat menikmati keseruannya, demikian juga saat ia mulai mengingat kenangan indah dari masa kecilnya. Malamnya, Liu mengantarkan Sun kembali ke pulau tempat wanita itu mengklaim bahwa dia tinggal di sana, tetapi kebahagiaannya dengan cepat berakhir ketika dia menerima panggilan telepon dari Octopus. Dia dan para duyung lainnya berencana untuk menyergap Liu dari balik pintu. Pria itu mengantar Putri Duyung menuju rumahnya dan mulai memegang tangannya, sementara Sun telah mengembangkan perasaan untuk Liu juga. Sebelum wanita itu membuka pintu, dia menanyai Liu tentang apa yang ingin dia lihat jika dia hanya memiliki waktu beberapa menit lagi untuk hidup, dan pria itu segera menjawab bahwa dia hanya ingin melihatnya. Sun tergerak oleh jawaban Liu dan melepas pakaiannya, mencoba mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Putri Duyung, tetapi pria itu gagal melihat apapun karena gelap tanpa lampu. Dan menyarankan agar mereka masuk ke dalam agar dia dapat melihat kebenarannya.
San tersenyum dan berjalan ke kamar, lalu menutup pintu dan menyelamatkan nyawa pria itu. Liu berpikir bahwa wanita seperti San itu sangat sulit untuk didapatkan. Gurita sangat marah karena target mereka tampaknya telah melarikan diri, tetapi San segera menerima panggilan telepon dari Liu. Memintanya untuk pergi kencan kedua. Orang duyung mendengar ini dan mulai meneriakkan kematian Liu, tetapi San jelas sangat bertentangan tentang misi mereka. Keesokan harinya, Liu membawa wanita itu ke restoran sushi sementara Gurita berencana untuk menyamar sebagai koki dan membunuh pria itu sendiri, tapi sebelum dia bisa bergerak, banyak pengawal muncul dan merusak rencananya. Untuk menghindari kecurigaan karena tentakelnya yang kelihatan, Gurita tidak punya pilihan selain berpura-pura bahwa tentakelnya sebagai makanan yang akan dimasak dan mulai memasaknya di atas meja sambil berusaha mati-matian untuk menyembunyikan perasaannya yang sangat menderita kesakitan. Koki membuat situasi menjadi lebih buruk karena mereka memotong tentakelnya menggunakan metode yang sangat menyakitkan, menyebabkan wajah Gurita yang semakin menakutkan. Liu berpikir bahwa ini semua adalah hal yang normal. Akhirnya, pria itu tidak lagi mampu menahan rasa sakit dan memuntahkan awan tinta, kemudian melarikan diri dari jendela di saat-saat terakhir. San mencoba menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari penampilan pertunjukan masak pria itu, sementara Liu tidak terlalu memperhatikan dengan apa yang baru saja terjadi, karena dia memiliki pengumuman yang lebih penting untuk dibuat. Pria itu mengeluarkan cincin kawin dan meletakkannya di tangan wanita itu, mencoba menikahinya segera, saat ia menyadari bahwa dia adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. San kesulitan menerima ini dan menyebut pria itu bodoh, lalu menunjukkan pisaunya kepada Liu dan mengatakan kepadanya bahwa dia di sini untuk membunuhnya. Tetapi pria itu menjatuhkan senjatanya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah, sementara wanita itu menangis dari emosi yang saling bertentangan. Pelukan mereka dengan cepat diinterupsi oleh Rowland saat dia masuk ke ruangan, memaksa San untuk pergi dari rasa malu. Wanita itu sangat marah pada Liu karena mencintai orang lain. Tetapi pria itu tidak tertarik padanya dan menuntut agar dia berhenti mengikutinya mulai sekarang. Malamnya, Gurita sangat marah karena mereka gagal membunuh target mereka sekali lagi, dan mulai curiga bahwa San benar-benar jatuh cinta kepada Liu. Meskipun wanita itu menyangkal tuduhan itu, Gurita ingin dia menatap matanya dan bersumpah. Tapi ini menjadi sulit ketika nenek menyalakan kipas langit-langit, membuat oktapus berputar dalam frustasi. Namun, argumen mereka terganggu oleh ketukan dari luar, dan San membuka pintu. Ternyata Liu datang untuk meminta maaf. Pria itu memperhatikan ekor ikan putri duyung dan melihat oktapus dan banyak duyung lain di ruangan itu. Tapi dia dengan cepat ditangkap sebelum dia bisa berlari dan pingsan. Ketika pria itu bangun, Gurita meneriakinya dengan marah dan menunjukkan kepadanya semua anggota suku yang telah banyak terluka. Oktapus memutuskan untuk membunuh Liu segera, tetapi Liu memohon agar mereka berhenti, menyatakan bahwa kematiannya tidak akan melumpuhkan sonar. Dia ingin mereka memberinya kesempatan kedua sehingga dia dapat menonaktifkan sonar, karena dia tidak pernah menyangka sonar begitu berbahaya selama ini. Tetapi Gurita dibutakan oleh amarah dan mulai mencekik Liu dengan rasa marah. Untungnya, San mampu memotong tentakel di saat-saat terakhir, dan menyelamatkan nyawa Liu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, sementara semua orang menatapnya dengan kaget. Gurita menjadi marah oleh pengkhianatan San dan mencoba membunuhnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu membunuh salah satu bangsanya sendiri. Liu segera pergi ke polisi dan mencoba menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya. Tapi setelah polisi mendengar laporan Liu dan menarik ciri-ciri tersangka, para petugas kesulitan menjaga wajah tetap serius, karena mereka hampir mencekik diri mereka sendiri dengan tertawa karena menganggap Liu sedang berhalusinasi. Tanpa pilihan lain, Liu memutuskan untuk memeriksa sonar secara pribadi, dan memberitahu para dokter untuk menyalakan mesin sonar tepat ke arahnya. Gelombang kejut yang kuat menyerang pria itu dan membuatnya sangat kesakitan, dengan cepat memaksa Liu jatuh ke tanah saat dia berteriak agar itu berhenti. Tak terasa gelombang sonar juga mengakibatkan Liu kencing dalam celana tanpa disengaja karena kekuatan gelombangnya luar biasa. Yang mengejutkannya, dokter mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya menggunakan 10% dari kekuatan mesin sonar. Menyadari kerugian yang telah dia lakukan, Liu segera memberitahu anggota dewan bahwa mereka harus berhenti menggunakan sonar, tetapi semua orang tidak setuju, karena konstruksinya sudah mulai dibuat. Rowland muncul, dan setelah mendengar keluhan anggota dewan, wanita itu tiba-tiba setuju dengan Liu dan memerintahkan untuk mematikan sonar. Setelah akhirnya mematikan senjata berbahaya itu, Rowland ingin tahu alasannya di balik perubahan rencana yang tiba-tiba dari Liu. Liu berpikir bahwa wanita itu ada di pihaknya.
Liu kemudian percaya dan menceritakan segalanya tentang ikan duyung dan oktapus benar-benar ada dan saat ini mereka sedang terjebak di pulau akibat sonar perusahaan yang dia buat. Namun, Rowland sama sekali tidak terkejut dengan informasi ini, karena dia mengungkapkan bahwa dia dan tim sebenarnya telah lama mencari keberadaan putri duyung itu. Faktanya, mereka telah mengumpulkan banyak tubuh duyung di lab dan memberitahu kepada Liu, dan sekarang mereka bisa mengambil sampel DNA duyung hidup secara langsung, jika berhasil perusahaan mereka akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan nilainya. Menyadari bahwa duyung tidak aman, Liu segera mencoba menelepon Sun. Tetapi dia tidak pernah mengangkat teleponnya. Tanpa pilihan lain, Liu mengemudi dengan cepat menuju lokasi putri duyung. Pada saat yang sama, Rowland memberitahu semua anak buahnya untuk menuju pulau, saat mereka bersiap untuk menangkap dan membunuh semua duyung. Tentara bayaran tiba di dalam kapal dan menemukan tempat itu benar-benar kosong. Tapi setelah menyelam ke dalam air, mereka segera menemukan bahwa target mereka semua bersembunyi di dalam air. Manusia dengan cepat mengarahkan senjata mereka dan mulai menembaki dengan marah tanpa ampun, menyebabkan luka parah pada banyak duyung dan mengubah air menjadi berwarna merah seketika. Segera, para korban terpaksa melompat keluar dari persembunyian saat mereka berusaha mati-matian menghindari peluru, tetapi akhirnya terdampar di permukaan. Manusia tidak menunjukkan simpati terhadap duyung saat mereka mulai memotong duyung dengan keji, dan mengantongi mereka seperti tidak lebih dari ikan. Sun melompat keluar dari air dan mencoba melarikan diri menggunakan senjata terbang. Tapi dia dengan cepat dikelilingi oleh banyak orang jahat yang mengejarnya. Untungnya, gurita berhasil menyelamatkannya dari penangkapan saat dia meraihnya menggunakan tentakelnya dan meluncurkannya menjauh dari perahu. Kemudian oktapus mengirimnya langsung menuju air terjun. Namun, putri duyung gagal melarikan diri saat dia terjebak di dalam jaring raksasa dan ditumbuk berkali-kali oleh manusia, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Banyak manusia menyerbu ke arah gadis itu dengan niat untuk membunuh, tetapi gelombang besar menyerang para penyerang dan menjatuhkan mereka ke dalam air, saat kepala suku putri duyung yang bernama Penatua muncul untuk menyelamatkan sukunya. Dia mengangkat ekor raksasanya dan menyerang air menggunakan kekuatan yang luar biasa, menciptakan raksasa gelombang di kolam yang menghantam seluruh manusia. Kepala suku duyung terus menyerang tentara bayaran dengan meluncurkan air ke arah mereka, membuat orang-orang terpinggir dan melumpuhkannya dengan sangat mudah, dan akhirnya merobohkan semua musuh. Sebelum dia bisa bersantai, salah satu musuh menembakkan granat ke putri duyung, membuatnya terbang menyeberangi perahu dan jatuh ke laut. Penatua terkejut mengetahui bahwa sonar tidak berfungsi lagi, dan memberitahu orang-orangnya untuk lari ke lautan. Korban yang tersisa akhirnya melarikan diri. Sun mencoba berlari ke lautan juga, tetapi dengan cepat diserang oleh salah satu kail pelampung yang mencegahnya berenang jauh. Putri duyung menerjang mati-matian menjauh dari perahu, tetapi kail pelampung mencegahnya menyelam lebih dalam, dan akhirnya dia ditangkap oleh helikopter tempat Rowland berada. Wanita itu mengarahkan peluncur roket ke Sun dan menembakkan rudal, menyebabkan ledakan besar bawah air yang membuat Sun terlempar ke permukaan, karena tubuhnya terluka parah oleh serangan itu. Tentara bayaran dengan cepat mengelilingi gadis itu sementara Rowland memberitahu para pria untuk membunuh target, mencoba membalas dendam karena mencuri laki-laki yang ia cintai. Pada saat yang sama, Liu terjebak macet dan berusaha mati-matian untuk meminta bantuan, tetapi anak buahnya semua terjebak di jam sibuk seperti dirinya. Yang mengejutkan, Liu bertemu salah satu saingan bisnisnya yang memiliki paket jet portabel, dan akhirnya melihat jalan keluar dari kemacetan yang padat. Tepat sebelum tentara bayaran dapat menembakkan senjata mereka, Liu muncul untuk menyelamatkan putri duyung seperti seorang pahlawan super, dan menyuruh semua pria untuk berhenti, tetapi Rowland mengambil pistol dan menembak tanpa keraguan, menghancurkan jetpack saat Liu mencoba melindungi putri duyung Sun yang terluka. Dia membawa putri duyung dan berlari cepat ke laut. Tetapi Rowland terus menembak dan mengenai tubuh Liu beberapa kali. Liu menolak untuk menyerahkan temannya meskipun terluka parah dan akhirnya berhasil sampai ke tepi pantai. Dia berhasil melepaskan putri duyung ke dalam air, sebelum akhirnya ambruk dan terluka parah saat polisi bergegas untuk membantunya. Kemudian scene berubah di masa depan. Seorang lulusan beasiswa berkat pemberian Liu tiba di dalam rumah Liu dan mengucapkan terima kasih kepada Liu sudah memberinya beasiswa universitas. Hingga lulus pria itu mulai mewawancarai Liu, mencoba mencari tahu kebenaran tentang putri duyung, tetapi Liu hanya tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah dongeng yang dibuat oleh orang-orang. Dan Liu mengungkapkan bahwa saat ini dia tidak lagi lajang, dia saat ini menikah dengan Sun yang mampu menyamar dengan sempurna sebagai manusia asli yang tidak diketahui oleh pria itu. Keduanya sering menjelajahi alam bawah laut bersama.
Dan Putri Duyung menunjukkan kepada suaminya keajaiban dan keindahan di dalam dunianya, mereka hidup bahagia berdampingan bersama sukunya dan suaminya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tekan tombol like untuk membantu channel ini berkembang. Dan terima kasih telah menonton.